Jadi gue sekarang itu sebetulnya sangat menikmati nyanyi. Dan itu yang bikin gue makin penasaran sebenarnya untuk nyanyi lagi sih. Sejak kita Setrix itu, gue tuh ngerasa kayak, waduh ini unlock nih. One thing that I wanted to do all this time in terms of singing, gue bisa lakukan. Tapi gue kagak nyanyi lagi gitu kan. Kan dosa tuh. Sayang banget ya gitu. Nah, gue pengen cerita sebetulnya. Jadi 2024 itu gue kehilangan bokap kan gitu. Dan saat itu gue kehilangan Reza 2022 ya. Jadi ketika kehilangan bokap, gue sempat berpikir bahwa gue udah pernah kehilangan besar nih gitu. Yang sekarang gue harusnya bisa lebih kuat dong, bisa lebih imun gitu. Ternyata tidak demikian. Malah rasanya kayak luka belum sepenuhnya sembuh, kena panah lagi gitu. Dan itu yang gue rasakan, hati gue sampai kayak gak ada, kayak gue bisa menjalani hidup gue hari-hari, tapi hati gue kayak mati gitu. Kayak gak ada denyut, kayak gak ada degupnya gitu loh. Kita bukan ngomongin jantung ya, tapi hati gitu, kayak gak ada fire-nya, gak ada apinya. Satu waktu gue lihat temen gue, gue buka Instagram, ngeliat temen gue karaokean. Terus gue yang, kok karaoke gak ngajak-ngajak sih gitu kan. Gue juga pengen, kata gue gitu. Akhirnya malam itu gue mencoba dengan segala macam cara, laptop, speaker gue sambung-sambungin. Pokoknya nyambung gue ke YouTube, gue cari lagu-lagu yang gue suka. Gue nyanyi. Gue nyalain mic, speaker on. Gue nyanyi sendirian menghadapi sofa kosong di ruang tamu yang gelap malam-malam. Gue nyanyi mungkin 1,5 jam kali ya, gak berhenti. Gue cari lagu-lagu yang gue suka, Sarah Bareilles lah, Paula Cole, Indigo Girls, lagunya semua lagu yang gue demen gue nyanyiin. Terus tiba-tiba gue yang, loh hati gue kok ada nyalanya lagi ya, ada apinya lagi gitu. So di situ gue ngerasa ternyata menyanyi menyembuhkan gue gitu. Dan semakinlah gue kayak revisit the idea, gue harus nyanyi lagi, gue harus bikin album lagi, gue harus bermusik lagi gitu. Nah jadi dari situ gue jadi sering nyanyi, makin menikmati nyanyi. Gue sampai mikir, ini gimana caranya gue mau manggung ya? Gue pengen manggung. Oh gitu. Gue sampai udah sempet kepikir, waktu gue ada tuh acara di T-Space sama Bapak Riko tuh, ada Bapak Riko di situ. Mereka bikin acara Aquarius Night. Aquarius. Untuk yang berzodiak Aquarius, oleh orang-orang yang berzodiak Aquarius. Kebetulan gue Aquarius. Luar biasa. Nyanyilah gue 3 lagu kali ya. Terus gue seneng banget abis itu nyanyi. Terus adek gue manggung gitu kan sama Riko. Wah gue kacau kan. Nyanyi gue di atas panggung. Gue jajah itu panggung. Nyanyi. Terus gue kok enak ya nyanyi gitu. Dan akhirnya ya semakin kuat lah keinginan untuk bermusik lagi. Akhirnya makanya 2025 ini gue balik lagi, dan kemarin gue sempat bikin showcase kan, bocor tipis. Itu untuk membocorkan materi-materi di album. Tipis-tipis aja. Berapa lagu tuh? Kita waktu itu sebetulnya total ada 11 kali ya, tapi di medley. Tapi dari medley itu 3 lagu utuh adalah lagu baru. Jadi ada satu segmen yang itu gue khususkan untuk membocorkan materi dari album baru kelak. Nah itu gue nyanyiin 3 lagu utuh tuh. Beruntung sekali tuh yang mendapatkan intipan-intipan rahasia itu. Tapi di situ gue ternyata seneng ya nyanyi. Dan you know what? Ternyata nyanyi di fase sekarang, kenapa nikmat? Karena gue udah gak mikir lagi. Gue udah gak mikir bahwa gue harus menghibur penonton, mengajak kalian bernyanyi. Enggak, semua itu udah gak ada di pikiran gue. I just be myself on the stage. Dan ternyata itu sangat-sangat nikmat, sangat mengisi, bahkan bikin ketagihan gitu gue. Aduh, gue mau manggung lagi nih, gitu rasanya gue pengen show lagi, pengen nyanyi lagi. Gitu. Dan itu sesuatu yang bisa dibilang langka banget, karena selama ini
gue tidak asing dengan panggung, Iya. tapi gue cuma jadi narasumber kan, ngomong, bener. jadi pembicara di sini, pembicara di situ, ngisi seminar apa gitu. Tapi sebagai penyanyi, aduh, beda ya. Itu menyembuhkan sih. Gitu. So I feel like I owe a lot to singing gitu karena gue berhasil sembuh dari luka gue pasca bokap meninggal itu akibat bernyanyi. Nyanyi ya.